orang beramal tanpa ilmu meskipun banyak itu secara nilai akan kalah dengan orang yang amalnya sedikit tapi didasari dengan ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu justru berbahaya. Gampang keliru, mudah salah. Nek pun salah ya wis jenenge salah, amal itu kudu bener. Hadis selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan nomor 163. Sama dari Abu Musa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kasir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fa'afa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasawqaw wazara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalla'a fadhalika masalu man faquha fi dinillah wa nafahu ma bi'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Muttafaqun alaih. Ini hadis tentang perumpamaan, masal atau misal atau mislu. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku adalah bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Jadi perumpamaan inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang karenanya Allah mengutusku, kata Rasulullah, kama sali, seperti halnya ghaisin itu atau asal katanya adalah ghaisu, itu adalah hujan. Seperti hujan, jadi perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku adalah bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Sebagiannya tanah yang subur, jadi turun di atas tanah yang subur, yang dengan mudah menerima air itu dan menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Jadi air hujan itu bisa jadi turun di atas tanah yang subur, yang kemudian dengan mudah menangkap air hujan itu dan dengannya menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Sebagian lagi tanah yang tandus, yang dapat menahan air sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari air itu, lalu menggunakannya untuk minum, untuk memberi minum ternaknya, dan untuk menyiram tanaman-tanamannya. Dan sebagian lainnya tanah yang keras yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang memahami secara mendalam agama Allah Ta'ala dan mengambil manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku, lalu belajar dan mengajarkannya. Juga perumpamaan orang yang dengan hal tersebut tidak bisa mengangkat kepala atau tidak bermanfaat sama sekali, dan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawa petunjuk itu. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari Muslim. Bukhari nomor 79 dan Muslim nomor 2282.
Dari terjemahan ini sudah bisa kita pahami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi mengumpamakan hidayah atau petunjuk yang beliau bawa dan ilmu yang beliau bawa itu seperti air hujan. Boleh jadi air hujan itu turun di atas tanah yang subur. Tanah yang subur ini ibaratnya adalah orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, mau menerima hidayah itu, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengajarkannya, sehingga dia menjadi orang yang faqih. Faqih itu orang yang memahami ilmu syar'i, ilmu syariat. Ya, makanya kalau ilmunya disebut dengan, pemahamannya disebut dengan fikih. Ya, belajar fikih itu adalah ilmu syariat yang terkait dengan amaliyah. Jadi orang yang sudah mendalam ilmu fikihnya itu disebut fuqaha, ahli fikih. Ya, seperti misalnya para imam itu adalah fuqaha, disebutnya seperti itu. Jadi petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi boleh jadi seperti air hujan yang turun di atas tanah yang subur. Ada juga turun di atas tanah yang keras atau tandus. Dia mampu menahan air itu sehingga ada genangan-genangan air yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang, bisa diambil untuk minum atau untuk memberikan minum ternak. Tapi ada juga air hujan itu yang turun di atas tanah yang keras. Tanah keras itu kalau kena hujan nggih kados Pak. Contohnya jalan raya itu tanah keras. Kayak padas tenggene itu kan kalau air turun ya hanya basah sesaat, kemudian hilang tanpa bekas. Nah, jadi ada 3 tipe manusia yang ketika baginda Nabi membawa petunjuk dan ilmu itu dalam menangkap. Ada yang responsif seperti contohnya para sahabat yang begitu luar biasa menangkap, memahami, menerima dan kemudian mengajarkannya. Ada juga kemudian yang tidak berpengaruh, jadi tidak bermanfaat petunjuk dan ilmu itu bagi dirinya. Nek tiang ngoten dikandani niku ibarate mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Kan ngoten nggih ibaratnya. Jadi ya ngrungokke, ya ngerti tapi tidak bermanfaat sama sekali. Baginda Nabi menggambarkannya tidak bisa mengangkat kepala sama sekali, artinya tidak bermanfaat. Dan yang lebih parah lagi adalah yang ketiga itu, yang digambarkan seperti tanah yang keras sehingga tidak bisa menahan air dan tidak bisa meninggalkan bekas. Itu adalah orang yang tidak mau menerima petunjuk, jadi menolak. Ketika ada hidayah datang, ilmu datang, ya memang tidak mau menerima, karena memang tidak ada iman yang ada di dalam dadanya. Kadang kita ini berandai-andai, ketika kita merasa, ya Allah, ibadah saya kok kurang, iman saya kok rasane kurang kuat, lemah. Kemudian kita ingat dan mempelajari sejarah hidup para sahabat yang begitu luar biasa. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya, yang beliau itu digambarkan oleh baginda Nabi, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang di satu sisi timbangan, yang namanya timbang itu kedah timbang itu lagi, dan iman seluruh manusia itu di sisi yang lain. Jadi iman awake dhewe iki kelompok nih sak mono kae tiyang niku, maka masih akan lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi begitu luar biasanya. Sehingga kadang kita berandai-andai, nggih Pak, sahabat Abu Bakar kan langsung kepanggih baginda Nabi. Terus kita mengandaikan, dah nion aku petuk zamane Nabi kira-kira dadi ya ngono kuwi. Kemudian kalau kita lihat ternyata ya gak mesti. Wong Abu Jahal, Abu Lahab niku nggih gesang ning zamane Kanjeng Nabi. Nggih.
Tidak hanya hidup di zaman Nabi, beliau adalah paman Nabi, tapi malah musuhi Kanjeng Nabi. Jadi kita ini tidak perlu berandai-andai dah neo, dan jadi kan ngeten nggih, dah neo aku urip ning zamane Kanjeng Nabi lah enak. Belum tentu. Kita hidup zaman sekarang dan beriman itu Masya Allah, itu karunia yang sangat-sangat luar biasa, yang harus terus kita ingat dan kita syukuri sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mudah-mudahan hidayah ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi ini mampu membuka hati kita, mampu kemudian kita serap dengan baik, kita tumbuhkan dalam jiwa dan hati kita serta pikiran kita, sehingga kemudian bermanfaat untuk diri kita. Syukur kemudian kita mau belajar dan kemudian mengajarkannya. Karena orang yang seperti itu akan menjadi dikategorikan yang terbaik. Selain baginda Nabi menghentikan khairun nas anfa'uhum linnas, saapi-api menungso kuwi sing migunani kanggo wong liya. Tapi beliau juga ngendikan khairukum, saapi-api awakmu, saapi-api wong ning antarane sira kabeh kuwi man ta'allamal Qur'an, sapa sing gelem sinau, sing gelem belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi ternyata belajar dan mengajarkan Al-Quran itu akan menjadikan seseorang memiliki derajat yang terbaik, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga majelis-majelis ilmu itu perlu dihidupkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yarfa bidzalika ra'san, orang yang dengan hal tersebut tidak bisa mengangkat kepala sama sekali, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah tidak berguna sama sekali baginya. Dan ini merupakan tamsil kelompok yang kedua tadi. Yang kelompok pertama itu orang yang mampu memahami sampai kemudian fuqaha. Yang ketiga adalah orang yang menolak bahkan kemudian memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pelajaran apa yang bisa kita ambil jamaah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini? Yang pertama, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan atau mengumpamakan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh beliau itu dengan air hujan. Karena air hujan itu dapat menghidupkan hati. Hidayah dan ilmu itu dapat menghidupkan hati, sebagaimana hujan dapat menghidupkan tanah. Kita bisa mengamati, kalau musim kemarau yang panjang, itu tanah-tanah menjadi kering. Pinggir-pinggir jalan, di pematang-pematang sawah yang kering. Begitu sekali saja hujan, teng lapangan nih kok, benjing atau langsung rupane ijo, sukete tukul kabeh. Nah, itu air hujan itu seperti itu. Tapi nek disirami damel toyo diesel nanti kira-kira ya gak langsung tukul. Itu bedanya. Tapi begitu ada air hujan yang turun, langsung kehidupan tanah itu nampak. Dan menyamakan orang yang mengambil manfaat dari ilmu tersebut dengan tanah yang subur. Nah, mudah-mudahan kita mampu dan bisa menjadi tanah yang subur ini, sehingga mudah menyerap ilmu dan petunjuk demi kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita. Karena kita diperintahkan untuk islah, ya, sebagaimana masjid kita ini, islah itu adalah perubahan, perbaikan, mastatokna, sak kuwate awake dhewe. Peningkatan, perubahan, tidak begitu-begitu saja. Juga menyamakan orang yang mengemban ilmu dan mengajarkannya tapi tidak mau mengamalkannya dengan tanah yang keras, yang mampu menahan air sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi dia tidak mengajarkannya. Sementara orang yang tidak mau belajar dan tidak mau beramal disamakan dengan tanah yang rata, tanah keras yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat ditumbuhi oleh rumput.
Dia adalah manusia yang paling buruk, tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat. Jadi perumpamaan ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Kita harus mengolah diri kita, mengolah hati kita, mengolah pikiran kita, sebagaimana para petani itu mengolah sawahnya. Kalau tanah sawah ini kan ditanami ini kan mesti terus kedah diolah, sing diwalik, dipupuk dan sebagainya, sebatas apa Pak? Subur. Karena tanah yang subur itu mudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, mudah menumbuhkan hidayah dan ilmu di dalam dirinya, kemudian memberikan manfaat kepada yang lain. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah adalah anjuran untuk mencari ilmu, kemudian mengkaji, mengajarkan, sekaligus mengamalkannya, dan peringatan untuk tidak berpaling dari ilmu pengetahuan. Jadi mencari ilmu itu hal yang sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi, dan ini tidak dibatasi oleh Pak? Umur, tidak dibatasi oleh usia. Yang belajar niku mboten enten terlambat, tidak ada kata terlambat. Karena kita harus terus menambah, menguatkan, menumbuhkan apa itu iman dan amal soleh yang ada di dalam diri kita. Karena gambaran-gambaran surga yang disediakan oleh Allah itu mesti gandengannya adalah amanu wa amilus sholihat. Iman itu kalau dipelajari dengan dikuatkan dengan ilmu, dia akan tumbuh. Dan amal soleh itu ketika dipelajari dengan dasar-dasar yang lebih baik, dia akan menghasilkan buah yang lebih baik. Orang beramal tanpa ilmu, meskipun buahnya itu secara nilai akan kalah dengan orang yang amalnya sedikit tapi didasari dengan ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu justru berbahaya, gampang keliru, mudah salah. Nek pun salah ya wis jenenge salah, amal itu kudu bener. Amal yang diterima itu kan ada 2 syarat Pak. Napa yang pertama? Yang pertama adalah sesuai dengan napa Pak? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, atau sesuai dengan perintah, sesuai dengan ilmunya, kaidah-kaidahnya. Yang kedua adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini juga bisa tumbuh dengan belajar. Dengan belajar sing jenenge ikhlas niku kudu sinau, kudu belajar. Tanpa itu tidak mungkin orang bisa ikhlas. Loh kok gong sedekah sampean, aku rung iso ikhlas. Ya enggak akan pernah bisa ikhlas. Ikhlas itu harus beramal dulu, terus ngerti ilmune, akan tumbuh. Kok randang salat, aku jerung iso ikhlas, dadi engko tiwas salatku ora ono gunane. Dia enggak akan pernah ketemu dengan ikhlas ketika dia belum mengamalkan. Dia belajar dulu ilmunya, ilmu salat, bab wajib, rukun wajib, sunahnya dipelajari, terus diamalkan. Nah setelah diamalkan itu kemudian belajar bagaimana supaya ketika mengamalkan itu tumbuh ikhlas. Terus dijalankan setiap waktu sholat, difahami, dikuatkan. Nek durung ngamal terus muni ikhlas, ya berarti ya urung sinau. Jadi orang yang bisa ikhlas itu orang yang sudah mengamalkan, kemudian mengulang amalnya, baru bisa tumbuh yang namanya ikhlas. Karena ikhlas itu perkara yang tidak mudah, perkara yang sangat ringan di ucapan tapi berat sekali di dalam pengamalan. Makanya untuk mencapai itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam setiap kita memulai niat amal soleh, pasti kita akan menyematkan di ujungnya kalimat apa? Lillahi ta'ala. Itu dalam rangka menumbuhkan
dalam rangka menguatkan bahwa ketika saya mau sholat itu, sholat saya karena Allah. Ketika saya wudu saya karena Allah. Ketika saya mau sedekah saya karena Allah. Itulah nanti akan tumbuh yang namanya ikhlas. Ini dilatih. Nah, belajar, mencari ilmu, mengkaji, mengajarkan itu, mengamalkan, ini adalah cara yang paling efektif untuk menumbuhkan semua itu. Nah, temberingan ada bapak ibu guru, pak guru. Ada atsar itu apa? Pesan-pesan yang mendalam. Salah satu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan belajar paling baik adalah apa, Pak? Belajar paling baik adalah mengajar. Belajar paling baik adalah mengajar. Mengingat paling baik adalah mencatat. Betul, nak mesti catat itu gampang, lali buka. Itu namanya mengingat. Kalau ada ini kan ngapal nih, walah wis. Lamun usia kados kula jenengan iki. Nggih. Saiki apa nggo sore wis hilang. Tapi ketika kita mengajar, karena orang yang mengajar tidak mungkin dia tidak belajar dulu, nggak mungkin. Akan mengajarkan matematika, ada rumus, ada cara penyelesaian, ada hitung-hitungan hasil. Itu pasti harus dipelajari dulu. Kalau tidak ada, mau mengajar, biasanya kan belajar ya rada angel. Gini betul Pak. Pak guru pasti belajar dulu, nggak mungkin tidak. Ketika akan mengajar. Jadi belajar yang paling baik adalah mengajar. Jadi ini trik atau cara-cara yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita untuk menguatkan. Karena ilmu hidayah atau huda itu sesuatu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain keutamaan orang yang atau perintah untuk mencari ilmu, yang ketiga adalah penjelasan mengenai keutamaan orang yang dapat menggabungkan antara mengambil suatu manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi kita mengambil manfaat terutama dari ilmu, kemudian kita berikan manfaat kepada orang lain dari ilmu itu. Ini keutamaan. Jadi ya memang mengajar itu juga tidak mudah, karenanya dengan mengajar kita dituntut untuk belajar lebih banyak. Nah, ketika kita mampu memahami suatu ilmu dan mengajarkannya, itu akan bermanfaat dan menjadi keutamaan. Karena salah satu yang nanti masih akan mengalir pahalanya dari seorang Bani Adam, idza mata bani Adama, ketika Bani Adam itu mati atau meninggal, faqata'a amalu, maka terputuslah seluruh amalnya. Ila min thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah apa, Pak? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmiyun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Ilmu yang diajarkan, ya, ilmu kebaikan, bukan ilmu yang tidak baik. Yang ketiga adalah awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, itu 3 hal yang akan mengalir. Nah, ilmu ini kita pelajari dan kita ajarkan. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini terdapat bimbingan didaktis dari Rasulullah SAW dengan memberikan sebuah perumpamaan, terutama di dalam masalah keilmuan dan pengajaran. Karena cara seperti itu akan lebih memudahkan pemahaman. Dalam sunnah Rasul memang banyak ditemukan tamsil didaktis, sehingga para praktisi pendidikan Islam
sebetulnya tak perlu lagi mengadopsi teori-teori pendidikan dari luar. Apa pendidikan didaktisnya itu? Dengan membuat permisalan. Karena ketika kita mengajar biasanya juga membuat perumpamaan-perumpamaan. Kayak ngene lho. Seperti ini, umpama begini. Nah, begitu. Jadi baginda Nabi mengumpamakan hidayah dan ilmu yang beliau bawa itu seperti air hujan. Kemudian mengumpamakan manusia dalam menerima hidayah dan ilmu itu seperti 3 tipe tanah tadi. Dan 3 tipe tanah ini bisa kita jumpai dari zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang. Karena 3 tipe tanah ini ada selamanya. Tanah yang subur yang bisa menyerap air dan langsung menumbuhkan tanaman. Ada tanah yang tandus yang dia bisa mengumpulkan air tapi dia tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ada tanah keras yang datar yang dia tidak bisa menyimpan air apalagi menumbuhkan tanaman. Itu 3 karakter manusia. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, hati dan pikiran kita itu termasuk tanah yang subur, yang dengan mudah menerima penjelasan, mudah menerima hidayah, mau mengamalkan apa yang kita tahu. Nah, ini menjadi penting sehingga kemudian apa yang kita tahu dan kita amalkan bisa kita ajarkan kepada orang lain, di keluarga kita, di orang-orang sekitar kita. Karena mengajarkan itu tidak harus selalu dalam bentuk majelis begini. Dengan pembiasaan, misalnya membiasakan memulai sesuatu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu pembiasaan. Kita ajarkan putra-putri kita, kalau sekarang ini cucu-cucu kita. Karena sekarang ini musim yangkung yangti niku ngomong cucu. Nah, itu ketika itu menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Itu mengajarkan. Dan ketika itu nanti terbawa sampai dia dewasa, termasuk menjadi ilmu yang bermanfaat.